Nihongo Benkyou Shimashou. Nah, halo saudara kabeh, kembali lagi bersama saya Fukulo Jowo. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita. Maaf ya, udah lama banget nggak belajar bahasa Jepangnya karena kesibukan saya di sini, dan maaf banget ya aku nggak bisa meneruskan kemarin dengan cepat gitu ya. Jadi jedanya lumayan panjang gitu. Nah, kita akan melanjutkan lagi belajar Minna Nihongo 1 gitu ya, dengan panduan buku Minna Nihongo Ichi ya. Kemarin karena terakhir itu di bab 8 ya. Di bab 8, dan sekarang kita masuk ke bab 9. Langsung saja, kita nggak usah basa-basi ya. Nah, di bab 9 ini kita akan membahas, ada 5 di sini ya yang akan aku bahas, dan kita akan belajar bareng-bareng di sini. Kalian yang punya bukunya bisa langsung dibuka ya di halamannya bab 9 gitu ya. Nah, di sini yang pengen aku bahas yang nomor 1 yaitu antara arimas, wakarimas, dan kata sifat gitu ya. Di sini rumusnya tuh ada kata benda ga, arimas atau wakarimas. Nah, yang kedua itu kata benda ga, suki des, kirai des, jozu, dan heita des. Gitu ya. Jadi di sini pembahasan masalah arimas, wakarimas, dan kata sifat gitu ya. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu donna, kata benda gitu ya. Nah, ini apa sih? Kita akan bahas nanti di belakang. Oke. Terus yang ketiga ini pembahasannya lumayan panjang ya. Di sini kayak apa ya? Keterangan kuantitas dan kata keterangan tingkatan gitu ya. Di sini ada yoku, daitai, taksang, sukoshi, amari, dan zeng. Nah, nanti kita akan bahas di belakang. Oke. Nah, terus pembahasan yang keempat yaitu ada titik-titik kara, titik-titik. Nah, biasanya di sini itu untuk alasan gitu ya. Gitu. Nah, untuk pembahasan yang kelima adalah doste. Nah, doste itu apa? Kita bahas di belakang nanti. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu kata benda ga, arimas, atau wakarimas. Nah, yang kedua kata benda ga, suki des, kirai des, jozu des, dan heita des. Nah, di sini buat apa sih gitu ya? Nah, untuk partikel ga di sini sebenarnya udah aku jelasin di sebelumnya ya. Mungkin nanti bisa dilihat lagi di penjelasanku di video sebelumnya. Oke ya. Kita masuk ke contoh langsung. Di sini sebagian kata kerja atau kata sifat menunjukkan objek dengan partikel ga. Nah, ini tadi ya. Sebenarnya udah aku bahas di videoku selanjutnya, untuk videoku sebelumnya. Kalau misalnya pengen lihat detailnya bisa lihat di videoku sebelumnya ya. Oke. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu watashi wa Italia ryori ga suki desu. Artinya saya suka makanan Italia gitu ya. Watashi wa saya, Italia ryori itu masakan Italia. Ga suki desu. Nah, untuk keterangan sifat, suki itu kan sifat ya. Biasanya partikelnya ga, seperti yang dijelaskan di sini. Udah paham ya di sini ya? Sebenarnya ini lumayan gampang sih, karena dari materi pertama kalau nyimak dari awal itu pasti kalian jelas gitu ya, karena sudah aku jelasin. Sebenarnya kalau partikel tuh itu aja sebenarnya ya gitu. Nah, untuk yang contoh kedua, watashi wa nihongo ga wakarimasu. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Watashi wa saya nihongo. Nihongo itu bahasa Jepang ya. Ga wakarimasu. Ga wakarimasu. Nah, untuk keterangan paham, wakarimasu paham di sini kan menunjukkan kata apa ya? Ga itu paham itu kan kata sifat juga ya, seperti itu ya. Sebenarnya udah aku jelasin juga di videoku sebelumnya. Untuk kata sifat dan wakarimasu dan arimasu pasti partikelnya ga di situ. Gitu ya. Wakarimasu itu artinya mengerti atau paham. Nah, kita lihat contoh ketiga. Watashi wa kuruma ga arimasu. Nah, di sini kan pas banget seperti yang aku jelaskan di videoku sebelumnya. Jadi kata sifat wakarimas dan arimas itu pasti partikelnya menggunakan ga gitu ya, seperti di sini. Watashi wa saya kuruma ga, kuruma itu mobil, arimas mempunyai atau ada gitu ya. Arimas itu ada. Jadi bisa disimpulkan watashi wa kuruma ga arimas, maksudnya saya ada mobil itu saya mempunyai mobil, seperti itu ya. Gitu. Jadi paham ya, di sini gampang banget kalau yang untuk pembahasan pertama ini. Gitu ya. Untuk yang pembahasan kedua, kita langsung pembahasan kedua, nggak usah lama-lama ya. Sebenarnya kalau yang pernah kita belajar itu sebenarnya hanya mengulang saja gitu ya. Nah, di sini adalah donna. Donna terus kata benda. Nah, di sini donna itu buat apa sih? Kita baca dulu. Cara menjawab untuk kalimat tanya dengan menggunakan donna, selain cara menjawab yang kita telah pelajari pada pelajaran 8, nah sebelumnya ya, dapat dijawab juga dengan memberikan nama secara konkret.
Contohnya di sini. Donna spotsu ga suki desu ka? Donna spotsu ga suki desu ka? Donna artinya tuh suka olahraga apa? Maksudnya donna itu seperti apa gitu. Karena banyak pilihan ya, banyak pilihan spotsu kan banyak gitu ya. Jadi menggunakannya donna spotsu ga suki desu ka? Suka olahraga yang seperti apa gitu loh. Donna itu bisa seperti apa gitu loh. Maksudnya olahraga yang seperti apa sih yang kamu suka? Gitu. Nah, jawabannya saka ga suki desu. Suka sepak bola. Misalnya gitu ya. Misalkan yang jawabannya macam-macam, badminton kah suki desu ya, bisa juga gitu ya. Tergantung kalian sukanya apa. Nah, bisa dimasukkan di situ gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau tanya ke teman kalian atau orang Jepang gitu ya. Misalkan mau tanya apa ya? Kesukaan, misalkan contohnya kesukaan di sini adalah olahraga, spotsu. Nah, tanyanya itu kalimat tanyanya itu menggunakan donna. Donna spotsu ga suki desu ka? Gitu ya. Itu paham ya? Jadi donna itu buat kalimat pertanyaan gitu. Gitu. Nah, ini masuk pembahasan yang ketiga. Ini lumayan banyak pembahasannya. Karena di sini tuh tingkatan ya, tingkatan dan kuantitas di sini kalau untuk pembahasannya di sini. Kita langsung bahas satu-satu. Di sini ada yoku, daitai, taksang, sukoshi, amari, dan zengzeng gitu ya. Ini sebenarnya tingkatan gitu ya. Tingkatan dari sedikit paling banyak gitu ya. Kita baca keterangan dulu. Kata keterangan tersebut di atas diletakkan di depan kata kerja yang diterangkannya. Jadi di depannya kata kerjanya gitu ya. Kita langsung masuk ke contohnya. Nah, ini jadi di sini bisa digunakan dengan kalimat positif atau kalimat negatif. Nah, kita masuk di yang menggunakan kalimat positif dulu. Digunakan dengan kalimat positif. Nah, ini yang kata tingkatan ya, keterangan tingkatan. Itu di sini ada yoku, daitai, sukoshi. Yoku, daitai, sukoshi. Itu masuknya ke positif ya. Contoh, yoku wakarimasu. Yoku wakarimasu. Yoku itu sebenarnya dari i ya. Jadi bisa berubah jadi yoku gitu. Yoku wakarimasu. Yoku wakarimasu itu artinya bukan hampir, mengerti dengan baik. Mengerti dengan baik itu artinya ya mengerti semuanya, seperti itu ya. Pemahamannya misalkan aku jelaskan gini, wakarimasu taka gitu ya. Hai yoku wakarimasu gitu, misalkan gitu bisa. Atau misalkan daitai wakarimasu. Nah, daitai itu hampir mengerti semuanya, gitu ya. Nah, tingkatannya tuh yoku, daitai. Terus sukoshi wakarimasu. Sukoshi wakarimasu itu mengerti sedikit itu, tapi masih di sini sukoshi itu masih berartian positif gitu ya, karena masih mengerti gitu ya, mengerti sedikit seperti itu. Jadi untuk kalimat untuk kata keterangan tingkat di sini untuk yang positif yaitu yoku, daitai, sukoshi gitu ya, ada 3 ya, gitu. Nah, untuk kata keterangan kuantitas itu ada 2, taksang dan sukoshi. Nah, contohnya taksang arimasu. Taksang arimasu itu maksudnya ada banyak. Nah, untuk yang satunya sukoshi arimasu, ada sedikit. Jadi ada banyak dan ada sedikit gitu ya. Banyak sedikit. Kalau untuk kuantitas ya, untuk jumlah gitu ya. Kalau untuk tingkat tadi yoku, daitai, sukoshi. Itu ya, paham ya? Kita masuk yang digunakan untuk kalimat yang negatif. Nah, yang negatif itu apa? Untuk keterangan tingkat yaitu amari dan zengzeng. Contohnya, amari wakarimaseng. Amari wakarimaseng. Artinya tidak terlalu mengerti. Tidak terlalu mengerti. Jadi masih ada sedikit yang mengerti, tapi hampir tidak mengerti itu. Amari wakarimaseng. Hampir tidak mengerti semua gitu loh. Ada yang mengerti sedikit banget. Jadi di sini digolongkan kalimat negatif. Kalau untuk tingkatannya. Terus untuk zengzeng wakarimaseng. Zengzeng wakarimaseng itu adalah sama sekali nggak mengerti. Jadi untuk kalimat negatif, amari wakarimaseng dan zengzeng wakarimaseng. Amari wakarimaseng itu hampir semuanya nggak paham. Nah, untuk zengzeng wakarimaseng, semuanya nggak paham gitu, nggak ada yang mengerti sama sekali. Misalkan wakarimasu taka, ini tak jelasin gini, zengzeng wakarimaseng. Wah, itu aku yang kecewa kalau kayak gitu ya. Udah tak jelasin gini banyak-banyak gini ya, sampai terocos gitu ya. Masa zengzeng wakarimaseng. Belajar lagi kan batik kudasai gitu ya. Nah, untuk yang kalimat keterangan kuantitas atau jumlah, amari arimaseng dan zengzeng arimaseng. Ini negatif ya, masuknya kalimat negatif. Amari arimaseng, nggak terlalu ada.
nggak terlalu ada. Maksudnya tuh gimana ya? Hampir nggak ada gitu. Amari arimaseng. Amari arimaseng. Hampir nggak ada gitu. Hampir nggak ada gitu ya. Terus kalau zeng arimaseng, sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada gitu. Misalkan punya duit nggak gitu, zeng arimaseng. Nggak punya duit sama sekali gitu ya, gitu. Nah, kita masuk ke contoh ya. Misal contoh, tadi udah tak jelasin ya untuk kalimat keterangan tingkat dan kuantitasnya, dan positif dan negatifnya gitu ya. Di sini sebenarnya kalau melihat buku gampang saja sih ya, kalau yang udah punya bukunya. Tapi kalau walaupun kalian nggak punya buku, kalau melihat videoku ini, insya Allah aku jelasin plek sama bukunya ya, gitu. Karena nggak semua orang kadang bisa membeli buku. Tapi kalau kalian yang bisa membeli buku ya, dan niat ya, insya Allah pahamnya lebih cepat gitu ya. Tuh, kita masuk ke contoh. Eigo ga yoku wakarimasu. Eigo ga yoku wakarimasu. Mengerti bahasa Inggris dengan baik. Eigo itu bahasa Inggris ya, gitu. Nah, yoku wakarimasu tadi ya, tingkatan yang paling tinggi untuk kalimat negatif, yaitu mengerti dengan baik. Yoku wakarimasu, gitu ya. Terus yang bawahnya, eigo ga sukoshi wakarimasu. Eigo tadi ya bahasa Inggris, sukoshi wakarimasu. Mengerti sedikit, gitu ya. Mengerti bahasa Inggris sedikit, gitu ya. Tapi ini dalam konteks masih positif, kalimat positif. Masuk ke contoh bawahnya. Eigo ga amari wakarimasen. Eigo ga amari wakarimasen. Tidak begitu mengerti bahasa Inggris. Nah, di sini sudah masuk ke kalimat negatif karena amari wakarimasen. Amari wakarimasen gitu ya. Nggak terlalu bisa gitu ya. Nggak terlalu bisa berarti ya hampir nggak bisa gitu ya. Nggak terlalu bisa, sedikit. Dan kalau dibandingkan itu sedikit bisa sama nggak bisanya itu banyak nggak bisanya. Jadi makanya di sini kalimatnya kalimat yang negatif seperti itu. Terus contohnya inilah contohnya yang tadi ya. Okane ga taksang arimasu. Okane ga taksang arimasu. Ada uang banyak itu maksudnya uang ada banyak, mempunyai uang banyak gitu ya. Taksang itu banyak. Taksang arimasu ada banyak gitu ya. Okane itu uang gitu. Nah, untuk contoh berikutnya, okane ga zeng arimasen. Kayak tadi ya, punya uang nggak kamu? Zeng arimasen. Kawaiso. Zeng arimasen, nggak punya uang sama sekali ya, tidak ada uang sama sekali. Nah, di sini ada perhatian. Sukoshi, zeng dan amari juga dapat menerangkan kata sifat. Nah, contohnya di sini apa? Yuk kita lihat bareng-bareng. Koko wa sukoshi samui desu. Koko wa sukoshi samui desu. Di sini sedikit dingin ya. Benar. Jadi untuk keterangan tingkat kata sifatnya, misalkan samui kan dingin ya. Samui itu dingin. Nah, sukoshi samui desu gitu ya. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga ada juga ya. Sedikit dingin di sini ya, gitu. Sedikit panas, sedikit dingin gitu ya. Jadi koko wa sukoshi samui desu. Jadi dingin tapi masih sedikit komposisinya. Kalau udah dingin kan berarti udah dingin gitu ya. Terus kalimat yang berikutnya. Kono eiga wa zenzen omoshirou nai desu. Omoshiroi itu kan kata sifat ya. Omoshiroi menariknya. Omoshirou nai tidak menarik, ditambah zenzen omoshirou nai sama sekali tidak menarik gitu ya. Omoshiroi menarik, omoshirou nai tidak menarik. Zenzen omoshirou nai sama sekali tidak menarik gitu ya. Jadi film itu tidak menarik sama sekali gitu ya. Film apa yang tidak menarik sama sekali ya? Padahal ya ada juga sih. Menurut aku juga ada yang omoshirou nai gitu ya. Gitu. Jadi paham ya di sini ya untuk ketiga pembahasan ini. Ini sering dipakai juga dalam kehidupan sehari-hari di Jepang untuk kaiwa, untuk ngomong juga di Jepang sering juga. Nah, kita masuk ke pembahasan keempat. Kita cepat saja ya di sini ya. Kalau kalian nggak paham nanti bisa diulang lagi videonya. Oke? Kalimat yang keempat, titik-titik kara, titik-titik. Nah, di sini tuh buat apa? Hal yang dinyatakan di depan kara merupakan alasan dari kalimat yang dinyatakan di belakangnya. Nah, contohnya misalkan titik-titik kara, titik-titik. Nah, biasanya itu yang di depan tuh alasannya, yang belakangnya. Misalkan nggak bisa apa, nah efeknya untuk apa? Seperti itu. Kita masuk ke contohnya. Jika nggak arimasen kara, shimbungo yomimasen. Jika nggak arimasen kara, shimbungo yomimasen. Karena tidak ada waktu,
tidak membaca surat kabar. Simbung itu bisa juga koran gitu ya, surat kabar koran gitu ya. Jadi jika nggak arimaseng kara, kara itu bisa berarti karena itu alasan ya. Karena tidak ada waktu, jika nggak arimaseng kara, tidak ada waktu, simbungo yomimaseng, tidak maksudnya di sini itu tidak sempat untuk membaca koran gitu ya. Simbung itu surat kabar atau koran gitu ya. Simbungo yomimaseng, tidak membaca surat kabar atau simbung atau koran gitu ya. Nah, digunakan juga untuk menyatakan suatu hal dan alasan dengan memasukkan titik-titik kara. Contoh, mai asa simbungo yomimaska. Ini untuk pertanyaan. Nah, itu kara itu bisa juga untuk kalimat jawaban gitu ya. Karena alasan. Sama juga kalau kalian udah belajar belum? Belum. Alasannya apa? Gitu kan? Gitu. Nah, ini contohnya. Mai asa simbungo yomimaska. Apakah membaca surat kabar setiap pagi gitu ya? Apakah kamu membaca koran setiap pagi? Nah, jawabannya iye yomimaseng. Iye yomimaseng. Iya, tidak membaca gitu ya. Jika enggak arimaseng kara. Karena tidak ada waktu, jadi enggak membaca simbung atau koran gitu ya. Jadi sama aja sih untuk kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan gitu ya. Tergantung kita menempatkannya di mana. Jadi kara itu bisa ditimbulkan artinya itu karena, untuk alasan gitu ya. Itu. Kita masuk ke pembahasan kelima atau yang terakhir, yaitu doste. Nah, doste buat apa sih? Doste adalah kata tanya untuk menanyakan alasan. Pada akhir kalimat dibubuhkan kara untuk menyatakan alasannya. Jadi yang tadi kara tadi bisa dipakai juga untuk jawaban doste ini. Doste itu adalah menanyakan alasan gitu ya. Contoh, doste asa simbungo yomimaseng ka. Mengapa pada pagi hari tidak membaca surat kabar atau tidak membaca koran gitu ya. Jawabannya, jika enggak arimaseng kara. Sebab tidak ada waktu. Alasannya enggak ada waktu lagi di sini ya. Enggak ada waktu. Waktumu kapan gitu ya. Ada bacanya itu. Nah, paham ya di sini ya. Jadi doste itu artinya bisa mengapa. Mengapa sih? Gitu. Doste, mengapa? Pasti jawabannya kara. Karena apa gitu ya. Gitu. Jika menanyakan alasan yang dikatakan oleh lawan bicara, dapat mengatakan doste desu ka untuk tidak menanyakan kata-kata yang dikatakan oleh lawan bicara. Contoh, kyou wa hayaku kairimasu. Hari ini pulang cepat. Doste desu ka? Kenapa? Kenapa kamu pulang cepat? Gitu kan. Kodomo no tanjobi desu kara. Sebab hari ulang tahun anak. Itu maksudnya anaknya gitu ya. Misalkan aku tanya temanku tuh pulang duluan. Kyou wa hayaku kairimasu. Dia bilang gitu ya. Terus aku tanya, doste desu ka? Nah, terus dia ini alasannya apa? Kodomo no tanjobi desu kara. Karena anakku ulang tahun gitu ya. Gitu masalah apa gampangnya seperti itu gitu. Jadi di sini udah paham ya, gampang banget di sini. Kalau kalian melihat videoku dari awal sampai hari ini videoku yang sekarang, pasti kalian paham lah ini untuk kalimat percakapan sehari-hari itu udah bisa. Karena di sini bab 9 itu sebenarnya kita untuk percakapan sehari-hari itu udah cukup. Menurut saya. Ya walaupun belum cukup banget, tapi bisa lah untuk kalimat yang sederhana itu udah bisa. Gitu. Jadi kesimpulannya, yang pembahasan pertama itu kata benda ga arimas dan wakarimas itu sebenarnya udah aku jelasin ya di sini ya. Untuk kalimat suki atau untuk kata sifat dan pemahaman wakarimas dan keberadaan atau arimas itu pasti menggunakan kalimatnya partikelnya ga di situ ya. Jadi itu untuk menunjukkan pembahasannya ke situ gitu. Nah, untuk yang pembahasan kedua, donna, terus kata benda. Donna itu sebenarnya untuk jenis yang seperti apa, karena pilihannya banyak gitu ya. Contohnya seperti tadi, olahraga apa gitu. Olahraga yang seperti apa? Donna sport suga titik suki desu ka, contohnya seperti itu ya tadi ya. Gitu. Nah, untuk yang pembahasan ketiga adalah tingkatan atau level dan kuantitas atau jumlah gitu ya. Sebenarnya kayak tadi yoku daitai taksang sukoshi amari dan zeng gitu ya. Misalkan di bahasa Indonesia kan juga ada juga ya, misalkan sama sekali nggak ada. Oh, ada banyak. Ada sedikit gitu kan, ada sama sekali nggak ada, sama sekali nggak ngerti sedikit, nggak sama sekali mengerti,
aku ngerti banget. Itu kan ada juga kan kalimat seperti itu. Jadi sama di bahasa Jepang juga ada seperti itu, gitu ya. Terus yang pembahasan yang keempat yaitu kara. Nah, ini alasan. Orang yang suka alasan ini pasti sering pakai ini, gitu ya. Ya karena kara itu buat alasan, dan karena itu kara itu artinya karena titik gitu ya. Nah, untuk yang pembahasan kelima yaitu doste, pertanyaan alasannya. Jadi sebenarnya doste itu untuk menanyakan alasan, dan kara itu untuk menjawab alasan tersebut, gitu ya. Doste deska kara des, gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku share untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya teman-teman kalian yang belajar bahasa Jepang itu makin memotivasi, gitu ya, makin semangat untuk belajarnya, gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.